Bertambahnya spare part saya, bertambahnya semangat saya untuk berjuang terus membuka usaha bengkel. Jadi rambut saya pun sudah bertambah panjang. Dulu saya tidak gondrong, saya sudah gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sering-sering sahabatku, kita berjumpa kembali dari video sebelumnya. 3 bulan yang lalu saya ada buat konten masalah spare part bengkel. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu? Jadi buat sering-sering sahabatku, saya berbagi pengalaman terus. Jadi saya berbagi tutorial masalah pribadi saya juga. Jadi buat sering-sering sahabatku, 3 bulan yang lalu saya ada buat konten masalah belanja spare part. Kita tidak perlu buka usaha untuk modal yang besar. Apabila kita buka usaha dengan modal yang besar, kita bakalan terbengkalai ataupun lalai ataupun lupa dengan masalah usaha kita. Oke, tanpa modal kita bisa buka usaha. Banyak yang bilang tidak bisa, tanpa modal kita mana bisa buka usaha. Itu dibilang sama orang yang belum berpengalaman, ya kan? Jadi saya sudah 3 kali jatuh bangun, sering sahabatku. Sudah 3 kali saya jatuh bangun. Sudah jatuh, saya pertama bangun, itu modal saya buka usaha bengkel sekitar 20 juta di Kota Medan dulu. Jadi saya sempat naik daun, penghasilan saya besar juga. Jadi dulu saya di Kota Medan, saya pernah ceritakan di video yang lalu. Dulu saya coba buka usaha modal 23 juta awalnya, itu masih saya lajang. Alhamdulillah Tuhan berkehendak saya naik, tiba-tiba saya jatuh. Drop maksudnya jatuh itu ibarat saya lupa dengan masalah yang usaha saya lah. Jadi saya cerita sama sini sahabatku, pengalaman saya juga ada saya ceritakan. Kita sama-sama belajar. Jadi video saya 3 bulan yang lalu saya buat konten masalah barang. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu? Kita triknya seperti ini. Karena gini, sahabatku, kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Tidak ada kita belajar dari orang lain. Kita cuma bisa mencontoh yang baik ataupun yang benar. Jadi sahabatku, saya berbagi tutorial ini supaya sahabatku paham cara trik masalah belanja spare part tanpa modal besar. Oke, kita buka usaha tanpa modal besar. Oke, sahabatku. Jadi kita buka usaha tanpa modal besar ini caranya. Kalau kita modal 100 juta, 50 juta, 20 juta, 10 juta itu kan modal besar. Jadi kalau kita modal besar, kita semangat buka usahanya, kan gitu. Jadi kalau sudah kita semangat buka usahanya, dalam kesemangatan kita buka usaha bengkel itu nanti bisa dibilang kita lupa dengan kehidupan kita sendiri, ataupun ada nanti mempengaruhi teman-teman kita ataupun sahabat-sahabat kita dengan bergaul yang bebas gitu. Jadi sebenarnya sering sahabatku, buka usaha itu lebih enak dari nol. Buka usaha itu lebih enak dari nol ketimbang buka usaha dengan modal besar. Ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah berpengalaman modal besar, modal sedang. Ini modal nol saya mulai lagi nih. Sudah 3 kali saya jatuh bangun. Ini yang ketiga kalinya. Di konten yang lalu, 3 bulan yang lalu saya ada buat konten masalah belanja spare part. Sahabatku, kalau mau buka usaha bengkel tidak perlu modal besar. Jadi caranya tanpa modal besar ini, apabila 1 hari penghasilan serinenku 200.000,
ataupun 500.000. Kalau sudah buka bengkel, ini kita tidak ada punya barang ini, misalnya nggak ada barang, yang ada cuma sikit-sikit, 1 2 gitu kan. Barangnya nggak terlalu banyak. Jadi triknya sering sebutku supaya kita bisa naik daun ataupun bangkit lagi. Caranya sering-seringku, penghasilan kita 200.000 ataupun 500.000 dalam satu hari. Misalnya nggak usah jauh-jauh, 200.000 aja dalam satu hari. Jadi dalam satu hari dapat 200.000. Caranya 100.000 untuk orang rumah, untuk dapur ataupun sama rokok-rokok kita. 100.000 untuk barang spare part kita ataupun beli oli, ban, bisa jadi. Jadi caranya sisihkan 100.000. Apabila nanti freelance sahabatku sudah sisihkan 100.000 dalam satu hari, per 3 hari ataupun per seminggu kita belanja spare part, kita sisihkan dalam satu hari 100.000. Jadi kalau dapat 100.000 dalam satu hari, kita buka usaha, buka bengkel, dalam 3 hari kita belanja sudah ada 300.000. 300.000 kita belikan olinya oli satu merek. Jadi kalau 300.000 bisa dapat sekitar 6 oli dalam satu merek. Jadi buat sering-sering sahabatku, jadi cara trik belanja ini, apabila kita mau belanja, kita tidak perlu modal yang besar. Caranya kita rutin belanja, selalu kita belanja, tapi dengan sikit-sikit tapi pasti. Jadi lama-lama itu barang kita bisa jadi banyak. Jadi buat sering-sering sahabatku, ini saya buka sedikit cara saya belanja. Saya sekarang modal kepercayaan, modal kejujuran itu yang saya terapkan dari dulu. Cuman karena namanya kita manusia biasa, kadang-kadang mau silap. Jadi trik saya belanja sering-sering sahabatku, ini saya baru belanja, oke. 3 bulan yang lalu saya sudah tunjuk ini spare part saya. Ini spare part saya. Ini spare part yang tua kan jarang laku. Jadi ini oli saya kemarin. Ini kemarin oli saya satu. Setiap bangsanya satu. Ini satu. Sekarang sudah double ini sirinya. Sudah double oli saya. Ban saya pun begitu juga. Sudah double. Jadi ini saya baru belanja juga nih sirinya. Ini saya baru belanja juga untuk tambahan. Jadi sirine seperti caranya, triknya kita belanja spare part itu, kita tidak perlu minjam modal ke bank ataupun menggadaikan suatu benda, tidak perlu sirine seperti. Yang perlu itu kita rutin belanja setiap hari, walaupun sedikit tapi pasti. Trik saya belanja ini sirine seperti. Trik saya belanja. Ini saya punya bon, nampak? Sorry, kamera depan saya pakai. Saya belanja ini, barusan saya belanja yang ini. Ini nominalnya 1.417.000. Jadi saya belanja 1.417.000. Duit saya cuma ada 500.000. Nah, kenapa bisa dapat belanja 1.417.000? Nih. Nampak? Jadi saya bilang tadi, modal kejujuran yang paling utama. Jadi saya ada uang 500.000, saya belanja pada tempat kawan, tempat teman. Saya belanja oli. Nanti saya 3 hari ataupun seminggu nanti saya bayar lunas itu, nanti baru saya ambil lagi barangnya. Jadi tidak perlu modal besar, kita punya trik. Satu, modal kejujuran, kepercayaan harus kita jaga. Jadi pada intinya gini, kita buka usaha bengkel itu
yang mana mayoritasnya sering diganti orang, mana mayoritasnya yang sering laku, itu yang harus kita perbanyak. Trik cara belanja, trik cara buka usaha. Ngapain kita belanja yang barang payah laku? Ngapain kita belanja barang yang susah dijual, ya kan? Jadi buat sering-sering sebetulnya kita belanja itu harus yang sering laku. Mayoritasnya kayak oli, ban dalam, sepatu rem, busi, itu yang mayoritasnya yang sering laku. Jadi apabila kita sering belanja yang itu kita perbanyak, mudah-mudahan untuk usaha kita bisa tambah maju terus. Jadi apabila nanti rezeki kita sudah bertambah, baru kita bisa stok nanti kayak barang-barang yang mahal seperti ban, ya, seperti baterai, ya kan, seperti pokoknya yang barang-barang yang mahal itu kita bisa stok nanti satu-satu untuk mensteadikan barang kita, untuk mengantisipasi apabila ada konsumen kita yang membutuhkan barang itu. Jadi buat sering-sering sobatku, saya berbagi tutorial ini buat sering-sering sobatku supaya memacu sering-sering sobatku. Ada yang bilang tadi tidak bisa buka usaha tanpa modal. Itu orang yang membilang seperti itu karena orang tidak berpengalaman, orang yang baru terjun ke dunia usaha sendiri. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, pasti dia bilang tanpa modal bisa buka usaha. Tanpa modal bisa buka usaha. Karena modal pertama itu kejujuran, kemauan. Nah, itu yang paling utama itu sih. Kalau kita mau tapi kita nggak jujur, ya sama saja. Nah, kita mau tapi kita nggak jujur, sama aja, ya kan? Jadi intinya gini, kalau kita tidak jujur, kita ngambil barang dari teman, kita modal hanya 500.000, kita nggak jujur, kita bilang bayarnya minggu besok, kita memang rezeki kita kan belum ada untuk membayar minggu besok, ya jangan dijanjikan gitu. Intinya gini, kalau ada uang kita belanja rutin sama dia, setiap hari sama dia, seterusnya sama dia, itu bakalan teman kita pun yakin sama kita. Jangan belanja spare part itu pindah sana pindah sini. Nah, jadi orang tidak mau membantu kita ataupun menginvestasi usaha kita. Jadi pada intinya buat sering-sering sahabatku, kita berbagi tutorial ini berbagi supaya bisa maju terus untuk kedepannya. Tidak ada tanpa modal tidak bisa buka usaha. Semua itu kemauan, kejujuran. Tanpa modal bisa buka usaha. Kalau kita mau, kita jujur, pasti ada jalannya semua. Nah, betul nggak? Kalau sering-sering sahabatku yang paham di video saya ini, tolong di like, subscribe channel kita 3D Motor supaya kita tambah semangat terus untuk berbagi tutorial terus, berbagi pengalaman terus. Intinya saya bilang sama sering-sering sahabatku, saya sampaikan sama sering-sering sahabatku, cara trik belanja spare part itu rutin, kejujuran, kepercayaan harus dijaga semua. Jadi intinya tidak ada tanpa modal tidak bisa buka usaha. Modal utama modal kemauan, modal kedua modal kejujuran. Kalau kita mau kita nggak jujur, sama aja kita nggak bisa buka usaha. Kita jujur, kita nggak ada kemauan, sama aja tidak bisa buka usaha. Intinya pada sini-sini sahabatku, kita harus mau jujur. Jadi buat sini-sini sahabatku dimanapun berada, untuk berbagi trik tutorial ini kita berbagi terus supaya tambah semangat. Ini spare part saya, alhamdulillah tuh. Oh sorry, ini konsumen saya lagi
pas kebetulan saya lagi sepi hari ini, ada konsumen gantung, maksudnya kerjaan gantung, cuman lagi silau, ada kerjaan gantung, ini sini sobatku, ini cuman pas kebetulan lagi sepi. Jadi pada intinya kita pas lagi sepi gini kita bisa buat konten, oke. Bertambahnya spare part saya, bertambahnya semangat saya untuk berjuang terus membuka usaha bengkel. Jadi rambut saya sudah bertambah panjang. Dulu saya tidak gondrong, saya sudah gondrong. Jadi buat sering-sering sobatku, kita berbagi terus, kita berbagi ilmu, bukan sok pandai, bukan sok tahu. Jadi buat sering-sering sobatku, jangan lupa untuk di like, subscribe, share video kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa.